Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Irma dengan NIM 2414010004, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia Timur. Pada video ini saya akan menjelaskan praktikum 1 sampai dengan praktikum 11 pada mata kuliah Sistem Operasi. Semoga video ini bermanfaat ya. Langsung saja kita mulai. Pada praktikum pertama, yaitu menginstal sistem operasi Linux. Program ini bertujuan untuk memahami langkah-langkah instalasi Linux secara benar dan sistematis. Langsung saja, pertama kita klik New, lalu beri nama, lalu masukkan file ISO. Saya memakai file ISO Ubuntu versi 24. Setelah itu kita lanjut, beri nama, password. Oke, setelah itu kita atur base memori dan prosesornya. Setelah itu lanjut. Kalian bisa atur harddisknya di sini. Saya memakai 25 GB. Setelah itu klik finish. Kita tunggu dulu. Setelah itu kita matikan dulu, save dulu. Setelah itu kita masuk ke setting, klik setting, lalu ke network. Kita ubah pengaturan jaringannya dulu menjadi Brix adapter. Setelah itu klik OK, lalu start. Sudah masuk ke penginstalannya. Karena ini memakan cukup waktu lama, maka saya akan skip bagian ininya sampai dengan tampilan Linuxnya. Berikut adalah tampilan awal Ubuntu. Untuk masuk ke terminal, kita klik, kita masuk ke show apps. Terus ini banyak pilihan aplikasinya. Kita klik terminal. Tampilan terminal sudah siap digunakan. Pada praktikum kedua, di sini ada perintah psaux yang bertujuan untuk melihat daftar proses yang sedang berjalan pada sistem Linux. Berikut adalah daftar proses yang sedang berjalan pada sistem Linux. Selanjutnya ada perintah sleep 100 yang bertujuan untuk membuat proses background atau menunda proses selama 100 detik. Enter. Untuk menghentikan proses, gunakan perintah kill PID atau nomor proses ID-nya yang ini. Kill 5603. Oke. Untuk melihat proses secara real time, gunakan perintah top. Berikut adalah tampilannya. Oke, selanjutnya adalah prioritas proses. Untuk menjalankan proses background dengan prioritas rendah pada sistem Linux, gunakan perintah nice 10 sleep
enter. Oke, untuk melihat informasi proses, gunakan perintah nah, berikut adalah informasinya. Sleep. Untuk menghentikan proses, gunakan perintah seperti tadi, yaitu kill PID-nya atau nomor proses ID-nya. Kill 5612. Oke. Pastikan proses dapat dihentikan dan prioritas dapat diatur ya teman-teman, seperti contoh tadi. Pada praktikum ketiga, yaitu manajemen memori, gunakan perintah preempt untuk melihat memori fisik dan swap. Selanjutnya ada perintah vmstat yang bertujuan menampilkan statistik secara menyeluruh pada sistem Linux. Enter. Untuk menguji sebuah penggunaan memori, gunakan perintah stress. Ini bagian belum install, diinstal dulu. Stress. Tapi di sini saya sudah menginstal, jadi saya langsung panggil saja. Enter. Nah, berikut info penggunaan memorinya. Selanjutnya yaitu cek swap. Pertama-tama kita aktifkan swap-on-nya dulu. Sudo swap on swap file. Oke, masukkan password, enter. Oke, sudah aktif. Selanjutnya untuk melihat informasi penggunaan swap yang sedang aktif pada sistem Linux, gunakan perintah swap on show. Nah, berikut tampilan. Nah, untuk menonaktifkan swap on, gunakan perintah sudo swap off swap file. Oke, dia sudah off. Dan ketika ingin melihat informasinya yang swap on show ini, silakan diaktifkan dulu. Selanjutnya ada Etherap. Etherap ini alat untuk memantau lalu lintas jaringan secara visual atau secara real time. Akan sudo Etherap. Tapi diinstal dulu bagian belum install. Enter. Kita tunggu. Nah, berikut adalah tampilan Etherap. Pada praktikum keempat, yaitu membuat folder dengan menggunakan perintah mkdir. Kasih nama folder, terserah dari kalian mau kasih apa. Saya mau kasih nama praktikum. Enter. Untuk melihat apakah folder sudah ada, gunakan perintah sl. Enter. Oke, di sini folder sudah ada namanya praktikum. Selanjutnya membuat file txt di dalam folder. Gunakan perintah touch praktikum. Terserah namanya apa, Irma. Yang jelas titiknya sh. Terserah dari kalian mau pakai nama apa. Oke, enter. Oke, untuk melihat apakah file sudah ada di dalam folder, gunakan perintah praktikum
Irma Esa. Enter. Nah, di sini sudah ada di dalam. Selanjutnya untuk mengubah hak akses file agar dapat dieksekusi, gunakan perintah chmod 77 praktikum Esa. Oke, enter. Oke, sudah. Selanjutnya ada perintah move, yaitu untuk mengganti nama folder. Misalnya nama sebelumnya praktikum, kita mau ubah menjadi praktikum 1. Praktikum 1. Oke, enter. Selanjutnya kita cek apakah sudah terubah. Nah, sini sudah terubah guys namanya. Ini praktikum 1. Selanjutnya ada RM, yaitu untuk menghapus, remove, untuk menghapus folder. Melakukan perintah praktikum. Oke. Oh, salah, praktikum 1 guys, sorry. Ya. Oke, untuk kita cek kembali apakah sudah terhapus. Nah, sini sudah tidak ada praktikum 1. Pada praktikum 5, yaitu membuat script. Pertama-tama kita buat folder seperti pada praktikum 4. Terus membuat file txt di dalam folder. Oke, kita lihat dulu apakah sudah ada. Oke, selanjutnya gunakan perintah cd praktikum untuk berpindah atau mengubah direktori ke folder praktikum. Oke, selanjutnya perintah nama untuk membuat atau mengedit script cell. Oke, di enter. Nah, sekarang kita akan mengedit file Oke, selanjutnya itu gunakan perintah chmod untuk memberikan izin eksekusi pada file agar dapat dijalankan. Oke, selanjutnya kita lihat dulu irama PTSA. Nah, sudah ada. Selanjutnya kita jalankan script dengan perintah irama PTSA. Enter. Oke, di sini masukkan nama. Suruh memasukkan nama. Nah, di sini sudah tampil inputannya, outputnya.
pada praktikum 6 yaitu mengkonfigurasi jaringan. Mengkonfigurasi jaringan pada sistem Linux agar dapat terhubung ke jaringan dan internet. Pertama, kita buka file konfigurasi jaringan dengan perintah sudo nano network interface. Oke, setelah itu enter. Nah, setelah itu isi konfigurasi jaringan dengan alamat IP address, netmask, dan gateway. Setelah itu simpan dan keluar. Selanjutnya buka file DNS dengan perintah sudo nano shi so Nah, tambahkan DNS server agar sistem dapat mengakses nama domain. Tambahkan yang server 8.8.8 dan bawahnya seperti ini. Setelah itu simpan dan keluar. Sekarang restart layanan jaringan dengan perintah sudo ctl restart network. Oke, setelah itu enter, kita tunggu. Selanjutnya uji koneksi. Ya, oke, enter. Oke, ini. Setelah itu tes koneksi ke internet dengan cara ping google.com. Oke, sudah berhasil. Setelah itu tes koneksi ke IP dengan cara ping 8. Lalu enter. Oke, ini sudah TTL guys, artinya sudah berhasil. Selanjutnya adalah praktikum 7, konfigurasi keamanan. Mengamankan sistem Linux dari akses tidak sah. Pertama, kita akan konfigurasi firewall dengan perintah enable. Oke, di sini firewall sudah aktif. Selanjutnya adalah install SSH. SSH atau Secure Shell adalah protokol yang digunakan untuk mengakses dan mengelola server secara remote dan menjalankan perintah, mengupload atau mendownload file, dan lain-lain. Langsung saja kita install dengan perintah install dan server. Oke, setelah itu kita konfigurasi SSH dengan perintah sudo nano isi Nah, di sini ada port permit root login password authentication yang artinya mengizinkan login SSH menggunakan password. Setelah itu simpan, keluar. Selanjutnya adalah cek status SSH. Itulah, nah di sini aktif. Selanjutnya adalah konfigurasi shell Linux. Buka file konfigurasi shell Linux dengan perintah sudo nano
setelah itu enter. Nah, isi dengan Linux sama dengan permissive. Linux ini artinya adalah Linux aktif tetapi hanya memberi peringatan, tidak memblokir akses. Setelah itu simpan. Oke, selanjutnya kita akan tekan uji dengan ke komputer kita sendiri. Kita akan lihat. Nah, di sini sudah muncul kapan terakhir login. Setelah itu kita akan periksa log keamanannya dengan perintah sudo for log. Oke, setelah itu enter, masukkan password. Nah, ini adalah log. Oke, selanjutnya adalah praktikum 8, yaitu backup dan restore. Backup adalah proses menyalin dan menyimpan data cadangan untuk mencegah kehilangan data jika terjadi kerusakan atau kegagalan sistem. Sedangkan restore adalah proses mengembalikan data dari hasil backup agar data kembali seperti semula. Langsung saja, pertama kita akan membuat folder backup datanya dengan perintah mkdir data Oke, selanjutnya kita akan mengecek apakah sudah ada di file directory. Oke, sudah ada. Selanjutnya kita akan membackup data dengan perintah sudo tar gz dengan nama data tadi data praktikum. Oke, saya kita enter, masukkan password. Selanjutnya kita lihat apakah sudah ada di file directory. Nah, ini data sudah terbackup. Selanjutnya kita akan menghapus data dengan perintah sudo rmrf. Kita hapus data backup yang tadi praktikum. Oke, enter. Lihat lagi apakah sudah terhapus. Nah, di sini sudah hilang. Selanjutnya kita akan merestore data dengan perintah sudo tar xcd. Oke, lalu tekan enter. Selanjutnya kita lihat apakah sudah terrestore. Nah, di sini data sudah dipulihkan atau dikembalikan. Baik, pada praktikum 9 yaitu konfigurasi web server. Web server adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyajikan situs web ke internet. Web server menerima permintaan dari browser dan mengirimkan konten situs web ke browser. Langsung saja, pertama kita akan instalasi web server. Kita akan install Apache. Apache adalah salah satu contoh web server yang
paling populer. Apache digunakan untuk menyajikan situs web dinamis dan statis. Langsung saja kita install Apache dengan perintah sudo get install Apache. Oke, kita tunggu. Selanjutnya kita akan cek status Apache dengan perintah sudo cs status Apache 2. Enter. Oke, di sini statusnya aktif. Ya, selanjutnya kita konfigurasi web server dengan perintah sudo nano Oke, lalu tambahkan server name. Kita tambahkan. Nah, ini sudah ada. Tambahkan server name localhost. Oke, setelah itu kita Ctrl O, lalu keluar. Selanjutnya adalah membuat halaman web. Pertama, kita masuk ke directory web dengan perintah cd html. Oke, enter. Selanjutnya kita akan membuat konfigurasi file HTML dengan perintah sudo nano index.html. Oke, lalu buat konfigurasi di dalamnya dengan perintah berikut. Kita kasih titel Pratikum 9 dan web server Apache ini yang akan tampil di halaman webnya. Oke, setelah itu simpan, terus keluar. Oke, selanjutnya adalah untuk uji coba web server melalui browser atau Firefox boleh juga. Selanjutnya kita uji dengan perintah ttp localhost. Nah, berikut tampilannya sudah tampil. Selanjutnya adalah konfigurasi SSL atau Secure Socket Layer. SSL adalah protokol keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi data yang dikirimkan antara browser dan server web. SSL digunakan untuk melindungi data sensitif seperti password dan informasi kartu kredit dan penyadapan. Langsung saja kita konfigurasi SSL-nya. Pertama, kita aktifkan modul SSL dengan perintah sudo a2 nmod SSL. Oke, lalu enter. Oke, sini sudah ready. Selanjutnya kita akan aktifkan site SSL default dengan perintah sudo a2 site default. Lalu enter. Di sini juga sudah ready. Selanjutnya adalah konfigurasi port dengan perintah sudo etc
C2 pop. Oke, selanjutnya enter, isi dengan perintah instant 443, simpan, lalu keluar. Selanjutnya adalah uji koneksinya dengan perintah titik s tidak local mas enter. Nah, di sini sudah berhasil, sudah muncul warning potential SQL rise ahead, artinya SSL-nya sudah berhasil, guys. Selanjutnya adalah praktikum 10, yaitu konfigurasi database server. Ini adalah proses mengatur cara kerja MySQL agar berjalan aman, stabil, dan sesuai kebutuhan. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola database. SQL digunakan untuk membuat, membaca, mengupdate, dan menghapus data di database. Selanjutnya kita akan install MySQL servernya dengan perintah sudo apt get install MySQL server. Selanjutnya kita akan lihat status MySQL dengan perintah gcl status MySQL. Oke, di sini sudah aktif. Setelah itu kita konfigurasi database server dengan perintah sudo nano etc MySQL conf MySQL d cmv. Tentu pastikan. Selanjutnya isi dengan bin address ini 127.0.0.1. Setelah itu simpan, keluar. Selanjutnya kita akan restart MySQL nya dengan perintah restart MySQL. Enter, kita tunggu. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi database server. Buka konfigurasi MySQL dengan perintah sudo MySQL selesai. Oke, setelah itu kita akan membuat dan melihat database. Pertama kita akan buat database dengan perintah create database dengan nama, kita kasih nama ya, file Irma. Setelah itu
enter. Selanjutnya kita akan lihat file yang sudah kita buat tadi. So database. Nah, berikut sudah ada file Irma. Selanjutnya kita akan keluar, lalu enter. Selanjutnya kita akan konfigurasi backup database. Kita akan buat backup database dengan perintah sudo mysql view dengan file tadi, file Irma. Backup file SQL. Oke, setelah itu kita enter. Oke, kita akan lihat apakah sudah ada file backupnya. Nah, sini sudah ada backup file Irma SQL. Oke. Praktikum 11 yaitu konfigurasi mail server. Pertama kita akan instalasi mail server menggunakan perintah sudo pt get install postfix. Postfix adalah contoh email yang digunakan untuk mengirim dan menerima email. Postfix digunakan untuk mengelola pengiriman email dari server ke server lain. Selanjutnya kita enter. Oke, kita sudah masuk ke Postfix configuration. Selanjutnya kita klik OK, lalu pilih internet site. Lalu oke. Nah, di sini kalian tambah Linux lokal. Kalau klik oke. Setelah itu kita tunggu. Oke, selanjutnya kita akan cek status Postfix-nya dengan perintah cek enter. Nah, di sini sudah aktif. Selanjutnya adalah uji mail server menggunakan perintah echo email. Oke, sekarang kita akan lihat mailnya apakah sudah terkirim dengan perintah mail klik enter. Nah, di sini mailnya sudah masuk.
Kita klik 1 lalu enter. Nah, itulah tadi langkah-langkah dari praktikum 1 sampai dengan praktikum 11. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.